Kita niat dengan kajian ini sebagaimana niatnya orang-orang soleh ketika mereka mencari ilmu agar kita mendapatkan keberkahan mereka insya Allah di dunia ini sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke kajian berikutnya melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kan fikih pranikah. Nah, sekarang fikih pasca nikah. Nah, yang berhubungan dengan pranikah kemarin ada yang tertinggal sedikit. Dan memang sengaja saya masuk di pasca nikah karena memang sudah detik-detik menuju pernikahan. Di pertemuan kajian sebelumnya, jadi kalau ada di antara teman-teman semuanya yang baru menyaksikan kajian ini, maka bisa lihat kajian yang sebelumnya kalau pengen mengikutinya. Nah, sekarang ini kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pelaksanaan akad nikah itu sendiri. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwasanya akad nikah itu paling bagus diadakan ketika pagi hari. Diadakan ketika pagi hari, kemudian di bulan Syawal dan tempatnya itu ada di masjid. Itu adalah prosesi akad nikah yang paling bagus seperti itu. Kemudian akad nikah gimana lah? Kalau perempuan itu mau menikah, maka wali itu harus meminta izin. Jadi kalau perempuan itu umpama perempuan itu janda dan sudah balik, maka walinya itu harus minta izin. Tidak bisa wali itu menikahkan, nggak bisa wali itu menikahkan kecuali harus ada izin daripada perempuan tersebut. Kalau perempuannya itu memberikan izin, kalau dengan catatan kalau janda ya, janda dan sudah balik, baru itu bisa untuk dinikahkan untuk perempuan. Tapi kalau seandainya perempuan itu adalah perempuan yang masih perawan, maka apabila orang tua atau kakek itu berarti ayahnya ayah, bapak atau bapaknya bapak mau menikahkan, maka tidak disyaratkan harus ada izin. Karena beliau berdua itu termasuk wali mujbir. Namun, jadi tidak serta-merta akhirnya orang tua bisa menikahkan anak perempuannya. Tanpa izinnya ada syarat-syarat yang bisa dipelajari, tentunya di dalam kitab-kitab fikih. Di antaranya syaratnya ya, yaitu tidak boleh diketahui antara anak perempuan ini sama bapaknya ada permusuhan. Kalau misalkan ada satu daerah, masyhur ini, anak perempuan ini sama bapaknya itu nggak cocok, kemudian bapaknya menikahkan paksa anaknya, maka pernikahannya bisa dinyatakan nggak sah. Atau antara anak perempuan ini dengan calon suaminya ada permusuhan, maka juga tidak boleh dinikahkan. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta bapak ataupun bapaknya bapak bisa menikahkan tanpa izin. Maka yang paling bagus adalah minta izin dulu. Mau nggak kamu saya nikahkan dengan si fulan? Nah, biasanya kalau perempuan, kalau diem itu sudah dianggap mau. Tapi kalau sudah janda harus ngomong terang-terangan. Mau atau tidak mau. Kadang-kadang perempuan itu kalau masih perawan itu masih pemalu. Itu dulu, sekarang udah ya harus kita dengerin juga karena keadaannya mungkin sudah berbeda begitu ya. Nah, sekarang gimana kalau ada perempuan mau nikah, tapi udah nggak punya bapak? Punya kakek nggak? Bapaknya bapak? Udah nggak ada juga. Maka yang menikahkan adalah saudara laki-laki. Itu ya, saudara laki-laki kandung itu yang menikahkan. Jadi harus ada wali nikah. Jadi akad nikah itu, ini 5 komponen ini harus ada nih kalau mau akad nikah. Yang pertama, wali nikah. Yang kedua, suami. Yang ketiga, 2 orang saksi. 3, 4, 2 orang saksi. Yang kelima adalah lafadz ijab dan qabul. Ini. Jadi komponen ini harus ada. Walinya siapa sih? Nah, jadi jangan sampai Anda mau nikah dengan perempuan, tapi Anda nggak jelas siapa walinya. Jadi mau nikah itu, ini walinya perempuan ini siapa? Ini bapaknya ini. Anda tanya, ini bapak kandungnya atau bukan? Ini pernah kejadian ini. Jadi ada satu orang perempuan mau nikah dengan seorang laki-laki, ketika sudah menikah, untuk yang laki agak paham. Ini mau menikahkan siapa? Saya bapaknya. Kamu bapak kandungnya? Bukan. Nah, saya nikah dengan ibunya dia, dalam keadaan ibunya itu janda, sudah punya anak masih kecil. Tapi sudah saya rawat dari kecil. Berarti bukan bapak kandungnya, nggak boleh. Yang boleh menikahkan itu bapak kandungnya, cari dulu bapak kandungnya di mana. Jadi gitu ya. Jadi sebelum Anda nikah, Anda harus perhatikan hal-hal berikut ini ya. Jadi perempuan itu ada wali nikahnya atau tidak. Itu Anda perhatikan siapa wali nikahnya. Kalau memang itu bapaknya, Anda tanya lagi, bapaknya kandung atau tidak. Kalau memang itu kakeknya, kakek gimana? Bapaknya bapak ya silahkan. Itu ya. Itu yang harus dipahami ketika mau memulai pernikahan, memulai nikah-nikah, ngerancang akad nikahnya begitu ya. Kemudian setelah itu Anda selidiki juga perempuannya. Jangan-jangan perempuannya itu istrinya orang lain. Oh, Beb, masa bisa Beb istrinya orang lain dinikahi? Oh, kadang-kadang terjadi. Jadi suaminya pergi kemana nggak tahu. Si perempuan nganggap, ini berarti saya sudah dicerai. Padahal suaminya belum menceraikan. Mau akhirnya nikah sama orang lain. Akhirnya ini perempuan dengan 2 suami. Kan repot. Berarti pernikahan yang kedua itu nggak sah pernikahan yang kedua. Ini hal-hal yang harus dipahami ya. Kalau mau menikah gitu. Dan 2 orang saksinya juga ditunjuk siapa. Setelah itu lafadz ijab dan qabul. Nah, itu juga harus harus kalau perlu kalau belum bisa latihan dulu. Ya, belum bisa latihan dulu. Nah, jadi saya ulang lagi dari pertama, biar semakin runtut dan biar yang baru mengikuti semakin paham. Misalkan di hadapan saya ini ada Ustadz Hamid Al-Habsyi. Ustadz Hamid mau nikah dengan gadis pujaannya. Jangan ketawa-ketawa, Hamid.
Ustadz Hamid mau menikah dengan gadis pujaannya ya. Nah, sebelum nikah Ustadz Hamid lihat dulu, ini perempuannya siapa ini? Perempuannya ini jelas nggak? Jangan-jangan istrinya orang lain. Oh ternyata bukan istrinya orang lain, nggak pernah nikah kok. Kalau istrinya orang lain pun, saya sudah dicerai. Anda tanya lagi. Umpamanya ya, mau nikah sama janda. Saya sudah dicerai. Dicerainya kapan? Seminggu yang lalu. Nggak boleh, itu masih masa iddah berarti. Ya kan? Sudah dicerai, Anda tanya. Cerainya kapan? Udah lewat dari masa iddah. Jadi perempuan itu yang masih ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, atau iddah dengan pria lain, maka tidak boleh dinikahi. Jadi calon istrinya aman dulu, amankan dulu calon istrinya. Setelah itu, yang pihak istri juga amankan dulu calon suaminya. Calon suami udah punya istri 4 atau belum? Jangan udah punya istri 4 mau jadikan istri kelima. Oh nggak boleh. Karena laki tidak boleh punya istri lebih dari 4. Atau suaminya beda agama. Oh nggak boleh juga. Jadi amankan dulu. Jadi suami istri ini aman dulu ya. Jadi di titik aman dulu. Secara syara'an, suami sah untuk melaksanakan akad nikah. Perempuannya, wanitanya sah untuk dinikahi. Syara'annya dijalankan dulu. Nah, udah, suami sah. Calon istri sah. Nah, sekarang kita lihat, walinya perempuan ini siapa? Ada nggak bapaknya? Oh, saya bapaknya. Bapak kandung? Oh, enggak. Ini dari kecil saya rawat. Oh, berarti ya bapak angkat ya? Nggak bisa. Bapak angkat nggak bisa menjadi wali. Siapa bapak kandungnya? Ada nggak bapak kandungnya? Nggak ada, udah mati. Ya udah, bapaknya bapak. Ada nggak? Oh, ada. Yaitu jadi wali nikahnya. Bapaknya bapak sudah, misalkan udah mati atau sudah sangat tua banget, udah nggak bisa nih kalau nikahkan. Ya udah berarti saudara laki-laki kan kandung itu yang menikahkan gitu. Saudara laki-lakinya ada 3, ya nanti musyawarah lah sampai nikahkan. Tentunya kalau nikahkan dengan seizin yang lainnya juga ya, itu yang ditunjuk untuk menikahkan. Begitu. Nah, kemudian setelah itu 2 orang saksi. Nah, memang kalau kita baca di kitab fikih, syaratnya wali dan 2 orang saksi ini harus orang yang adil. Orang adil dalam kitab fikih itu beda dengan pengertian adil menurut orang zaman sekarang ya. Jadi pengertian adil dalam kitab fikih itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak terus-menerus berbuat dosa kecil. Kira-kira zaman sekarang ada enggak orang yang kayak gitu? Ribah itu ada yang mengatakan dosa besar. Orang yang tidak pernah ngerasain seumur hidup, ada. Hampir enggak bisa ditemukan ya. Nah, makanya gimana? Makanya biasanya sebelum akad nikah itu ada khutbah. Di khutbah nanti dituntun orang untuk tobat. Orang mengucapkan tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi wa dzunub yabiriha wa saghiriha. Kami bertobat kepada Allah 3 kali. Kami bertobat dari semua dosa, dosa besar maupun dosa kecil, begitu ya. Astagfirullah, kami mohon ampun kepada Allah. Itu ketika mau memulai pernikahan. Itu ya. Kemudian setelah itu, jadi wali ada, 2 saksi ada, suami pas, istri bisa, akhirnya kumpul semua di satu tempat. Lebih bagus di masjid. Nah setelah itu dimulai dengan khutbah dulu. Karena dulu Nabi Muhammad SAW sebelum menikahkan Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau juga khutbah. Setelah khutbah, setelah itu baru akad nikah. Nah penting untuk dipahami akad nikah itu dengan bahasa Arab boleh, dengan terjemahnya boleh. Yang penting ada lafadz nikah atau tazwij kalau bahasa Arab. Ya. Contohnya nih, kalau misalkan bahasa Arab ya, contohnya. Saya itu mau menikahkan Ustadz Hamid. Misalkan saya mau menikahkan Ustadz Hamid. Jadi perempuannya, keluarga perempuan meminta saya untuk jadi wali nikah. Diwakilkan. Boleh enggak? Boleh. Jadi mewakilkan menikahkan kepada orang yang dianggap orang soleh itu boleh. Boleh aja. Boleh aja. Misalkan. Saya punya, tapi saya ini belum punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan. Anak perempuan saya mau nikah. Saya mau mewakilkan, ada orang yang saya anggap orang soleh. Saya wakilkan yang menikahkan orang soleh ini. Boleh aja. Boleh aja, tidak ada masalah gitu ya. Yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi ya dalam bab nikah. Jadi umpama saya mau menikah ini pakai lafadz bahasa Arab ya. Saya mau menikahkan Ustadz Hamid. Saya menikahkan bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya Hamid bin Abdillah al-Habsyi. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bil ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ini pembukaan dulu. Satu nanti salaman. Praktek enggak perlu, Bet. Ada maju praktek tapi jangan aja. Nanti akhirnya minta dinikahkan beneran repot saya. Akhirnya salaman. Ini biar ini kan fikih ya, mereka bilang salaman. Ya Muhammad Hamid bin Abdillah al-Habsyi, zawwajtuka ankahtuka mahtubataka fulana bintu fulan bimahri kada umlah Indonesia halan. Langsung Hamid tidak boleh kepanjangan, harus langsung jawab qabiltu tazwijaha wa nikaha bil mahril madkur. Lah umpama Ustadz Hamid mah agak nyeleneh, halan langsung Allahu Akbar adzan dulu baru jawab, ya tidak sah. Kenapa? Jedanya terlalu panjang. Atau sebelum jawab
saya mau izin mau qiraah dulu. Langsung ngaji. Baca Fatihah 41 kali. Ya enggak sah, panjang. Jadi harus segera. Gitu ya. Ini kan, oh ini Mas Juan sama Mas Sigit kan punya anak perempuan ini. Nanti kan mau jadi wali nikah insyaallah ya. Itu begitu halan langsung Ustaz Hamid jawab qabil tu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Sah. Udah itu nanti ada yang bagian doa. Paham ya? Ini fikih. Fikih ketika akad nikah. Itu. Nanti yang mau nanya bisa tanya ke Mas Juan ya, ke admin. Saya tidak janji jawab semua pertanyaan ya. Mohon maaf saya tidak janji menjawab semua pertanyaan karena kemarin aja itu ada 100 lebih pertanyaan yang masuk, itu ada 100 lebih. Kita suruh jawab semuanya, ya mohon maaf selesainya bisa Senin yang akan datang nanti. Itu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kalau ada yang nikah, maka disunahkan doakan. Disunahkan mendoakan. Kita ada riwayat hadis, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi kamu, memberkahi atas kamu dan memberkahi atas kamu dan menjadikan kalian semuanya berada dalam keadaan baik, gitu ya. Nah, setelah itu dan nikah itu jangan siri, jangan sembunyi-sembunyi, tapi disunahkan idharun nikah, yaitu ditampilkan, disiarkan nikah itu ya. Nah kan masa pandemi kan dibatasi tetap ikuti aturan pemerintah, dibatasi. Kemudian setelah itu duduknya berjarak, tapi yang jelas pengumuman nikahnya itu ada. Jadi sudah jelas fulanah itu istrinya fulan. Karena Nabi SAW beliau bersabda, a'linu hadzan nikah, umumkanlah pernikahan ini, gitu. Nah, ketika sudah terjadi satu pernikahan, maka disitulah terjadi ada huququz zaujain, ada hak-haknya suami dan juga ada hak-haknya istri. Ya, bagaimana? Suami punya kewajiban membayar haknya istri punya kewajiban membayar haknya suami. Apa haknya suami? Haknya suami adalah ditaati perintahnya, dan setelah itu dilayani keperluannya, keperluan biologis. Kemudian setelah itu juga haknya istri itu adalah dinafkahi oleh suaminya, diberikan kehidupan yang layak. Selain nafkah-nafkah secara zahir, maka suami pun juga harus memberikan nafkah batin. Nafkah batin itu diantaranya adalah rasa kasih sayang. Itu juga harus ada itu ya. Harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Nafkah batin itu gimana? Rasa kasih sayang. Kemudian itu pendidikan agama. Nah, jangan sampai istrinya dibiarkan nggak ngerti agama, jangan tuh suami nggak benar itu. Istrimu juga harus ngerti agama. Kenapa? Karena ketenangan hidup itu akan didapati ketika orang itu punya pemahaman agama yang bagus. Orang yang hidupnya tenang itu adalah orang yang punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak punya keyakinan kepada Allah, maka sampai kapanpun juga hidupnya nggak akan tenang. Jadi orang udah yakin sama Allah hidupnya tenang. Ngapain sih ya semua yang ngatur Allah kok? Itu ketenangan hidup. Masa nggak kepengen istri-istri kita punya ketenangan hidup? Kan kepengen. Makanya ajarin istri-istri kita itu ilmu agama itu termasuk ke nafkah batin, perasaan kasih sayang, kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian setelah itu, ketika sudah berumah tangga, maka masing-masing itu harus mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah, ulama punya definisi yang berbeda-beda. Jelas maknanya, sakinah itu adalah ketenangan, mawaddah itu adalah kasih sayang, rahmah itu lebih kepada pandangan secara kasihan. Ada yang menyatakan mawaddah itu biasanya karena fisik. Karena fisik. Jadi mawaddah itu muncul karena fisik. Karena memandang fisiknya. Karena memang sebelum nikah kan disunahkan lihat kan. Jadi karena senang menenangkan hati itu mawaddah. Namun ketika sudah semakin tua maka rahmah itu yang menjadi sebab suami istri itu saling kasih sayang. Jadi kalau mau mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah itu gini loh ya. Ini gambaran awam aja ini ya. Kalau Anda berada di dekat pasangan Anda merasakan tenang. Kemudian ketika Anda memandang pasangan Anda merasa ada rasa kasihan. Ada timbul rasa ingin menyenangkannya, membahagiakannya. Begitu juga sebaliknya, maka berarti sudah ada sakinah, mawaddah, warahmah. Itu aja. Ya. Jadi ini ringkasan dari tafsir-tafsir yang pernah kita baca tentang makna litaskunu ilaiha wa ja'alna, dan litaskunu ilaiha agar ada ketenangan dan agar ada antara suami dan istri ini mawaddah atau warahmah. Sehingga sering disingkat samara, sakinah, mawaddah, warahmah itu tadi. Kurang lebih maknanya begitu. Jadi ketenangan batin itu ada ketika berada di dekat pasangan. Kemudian ketika memandang pasangan itu ada rasa kasihan gitu loh.
Loh, pasangan saya nggak menderita kok saya kasihani. Loh, orang Cina itu ada rasa kesian, ini sudah berjuang membahagiakan saya. Nanti istri mandang suami begitu, ini udah cari nafkah, capek, dia menjadi imam yang baik. Nanti yang suami mandang istrinya juga, kasihan istri saya, capek ngurusin anak. Nah, kalau ada rasa kasihan itu tandanya ada rasa mahabbah di situ ya. Ada rasa mahabbah. Dan setelah itu ada rasa ingin saya harus bisa membahagiakan suami saya atau saya harus bisa membahagiakan istri saya. Itulah terjemah daripada sakinah mawaddah warahmah. Itu yang terbaca dari kitab-kitab tafsir tentang permasalahan ayat yang berhubungan dengan litaskunu ilaiha dan seterusnya ila akhiril ayat. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang hadir mengikuti kajian offline yang ikut langsung ini kan ada teman-teman tim IT kita. Kemudian setelah itu yang online kan juga ada yang dari yang lain-lainnya. Jadi tentang masalah mewujudkan rumah tangga yang baik itu satu ilmu yang sangat penting. Nah, mohon maaf, kadang-kadang kita ini fokus energinya mikir resepsi. Bagaimana resepsinya itu jadi resepsi yang indah, tapi nggak fokus bagaimana rumah tangga setelahnya menjadi rumah tangga yang indah. Nah, ini juga satu hal yang harus dipikirkan di rumah tangga yang indah. Gitu. Saya sering menyampaikan di banyak kajian, saya sering menyampaikan begini. Nikah itu nggak wajib. Nikah itu nggak wajib. Orang nggak nikah, dosa apa nggak? Enggak. Ini umpama Ustaz Hamid memilih jalan seperti Imam Nawawi, nggak nikah umpama. Tidak dosa. Tapi kan nggak mau. Kan nggak mau kan, Ustaz? Nggak mau ya. Menikah juga Ustaz Hamid ini. Kan nggak mau. Tapi kalau umpama mau menempuh jalan kayak Imam Nawawi, nggak nikah. Nggak dosa. Nggak dosa. Tapi kalau kamu sudah memutuskan, kamu mau menikah, maka kamu wajib menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Ini perlu dibuat meme juga, Mas. Menikah tidak wajib. Namun yang memilih untuk menikah wajib menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena kalau kamu berani menikah, tapi kamu nggak mau mewujudkan sakinah mawaddah warahmah, maka kamu menyakiti banyak orang. Istri bisa menyakiti suami, suami bisa menyakiti istri. Betul apa enggak? Saling menyakiti, haram apa enggak? Haram. Kemudian yang terjadi apa? Kalau sampai terjadi, maaf, naudzubillah min dzalik, perceraian. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Betapa banyak yang terimbas daripada perceraian itu. Betapa banyak yang terimbas daripada perceraian itu. Anda bayangkan, kira-kira kalau orang udah sampai bercerai, kira-kira orang tuanya suami terimbas tidak dari perceraian? Terimbas. Orang tuanya istri? Terimbas. Kakak adik? Terimbas apa enggak? Kalau anak sudah punya anak, terimbas apa enggak? Anda bayangkan betapa banyak efek yang buruk yang dihasilkan dari sebuah perceraian. Semoga Allah jaga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Jadi penting untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan dengan apa? Tentunya dengan yang pertama dengan ilmu agama. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Adabul Islam fi Nidhamil Usrah beliau mengatakan suami istri wajib belajar ilmu agama. Kenapa? Karena penyebab perceraian saat ini yang banyak ada di mana-mana itu adalah minimnya pengetahuan tentang ilmu agama. Sekedar cerita, saya ini kebetulan Mas dulu pernah diundang pengajian di Kebumen. Yang undang kita ini ketua LBH. LBH gitu. Jadi dia bisa ngurusi sidang perceraian begitu. Saya nanya. Faktor penyebab perceraian itu yang paling banyak terjadi karena apa? Ya dia jawab begini. Begini, Beb. Faktor penyebab perceraian terjadi itu rata-rata, Beb, 3. 1, faktor ekonomi. 2, orang ketiga. Faktor ketiga apa? Tren. Jadi keseringan ngikuti berita artis cerai, akhirnya pengen minta cerai. Gila apa enggak ini? Ada yang bercerai. Bahkan termasuk signifikan yang bercerai dengan alasan seperti itu. Anda bisa bayangkan. Gila apa enggak ini? Nah, 3 hal ini itu yang bisa mengatasi ilmu agama. Kalau orang sudah belajar ilmu agama, dia akan yakin kalau rezekinya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja badannya ikhtiar cari rezeki, tapi hatinya menghadap minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama ini yang ngatur, yang ngajarinnya, yang akan ngarahkan orang begitu ilmu agama. Habib, itu ada orang punya ilmu agama tapi kok ternyata maaf mungkin bercerai juga dan sebagainya, berarti ada urusan lainnya. Namun 3 hal ini ngatasin ilmu agama karena urusan ekonomi, kalau kamu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah enggak akan urusan ekonomi berujung kepada perceraian. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini ilmu agama dua-dua ya, suami dan istri. Kemudian setelah itu yang kedua, karena orang ketiga, lah kalau orang belajar ilmu agama kan tahu dosanya berzina,
dosanya mengganggu dan merusak rumah tangga orang lain. Nggak boleh itu ya, nggak boleh. Dan kasus orang ketiga ini juga termasuk kasus yang signifikan. Yang ketiga adalah karena tren. Nah, jadi sibukkan waktu Anda untuk hal yang lebih bermanfaat. Jangan ikuti berita-berita yang nggak jelas. Itu berita artis ini dan yang nggak jelas lainnya. Akhirnya berimbas di dalam kehidupan. Nah, semoga insya Allah ini fikih pasca nikah kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Tentang hal-hal berikutnya mungkin akan ada kajian-kajian. Kajian saya di Masjid As-Segaf yang juga disiarkan di YouTube ini, itu juga tentang rumah tangga lebih spesifik lagi. Nah, sekarang untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk, silahkan bisa ditanyakan ke admin Ngaji Senin. Admin Ngaji Senin ke Mas Juan. Nomornya ada kan di bawah ini 0822 9-nya 4 kali 3833 gitu ya. Sudah masuk Mas? Oh, sudah dikirim? Oh, jangan simpati. Simpati tak bawa. Ini salah saya. Ya, kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang nanya disebutkan ya. Nah, ini ada kasus-kasus yang urgent untuk dibahas ini ya. Assalamualaikum. Nama saya, nama tidak saya sebut ya, cuma daerah aja. Jadi kalau yang mau nanya sebutkan nama daerahnya ya. Sebutkan nama daerahnya biar kita jelas. Assalamualaikum, saya dari Jakarta Utara. Bagaimana kalau sudah terjadi dinikahkan dengan ayah tiri? Nah, berarti yang menikahkan ayah tiri. Sekarang gini, kita lihat kasusnya. Ketika itu benar-benar nikahkan ayah tiri atau bukan? Atau misalkan sudah ada akad dulu sebelumnya. Kalau ternyata yang menikahkan itu ayah tiri beneran, padahal walinya itu ada dan wali masih hidup mungkin, tapi bukan wali yang menikahkan, justru orang lain yang bukan wali yang menikahkan, maka berarti dihukumi pernikahannya nggak sah. Maka segera nikah ulang. Segera menikah ulang. Nah, itu yang kecolongan mungkin dari pihak KUA-nya kok bisa, mungkin atau KUA-nya mungkin nggak dapat informasi yang jelas. Kok bisa ayah tiri kok menikahkan? Padahal ayah tiri itu nggak boleh untuk menikahkan. Kalau sudah terjadi seperti itu, benar-benar dinyatakan secara fikih nggak sah, ya berarti harus dinikah ulang. Nah, untuk yang kemarin ya nggak berdosa. Yang repot kalau Anda sudah punya anak, itu yang repot. Anda menyangka itu anak Anda secara syariat, padahal itu bukan anak Anda. Makanya pentingnya kita mau konsultasi agama sebelum nikah, itu sangat dianjurkan sekali. Jadi jangan sampai kita melangkah kecuali kita tahu ilmunya terlebih dahulu. Bib, apakah terus hubungannya dianggap zina? Enggak dianggap zina, berdosa, enggak. Itu kan kesalahpahaman. Namun susah kalau dinyatakan anaknya bisa bernasab kepada orang tuanya jika pernikahannya secara syariat itu tidak sah. Itu mungkin. Ada lagi yang lainnya, Mas Wan? Oh, ini sah. Oke. Nah, ini yang kayak misalkan sudah dihitbah urusan sama mantan, ya jadi gini, jadi ada perempuan sudah pacaran bertahun-tahun. Setelah itu dia hijrah. Dan setelah itu dia dihitbah sama pria yang lain. Gimana merasa bersalah dengan keluarga mantannya dia? Ya berarti itu bukan jodoh, itu aja. Yang penting jalin silaturahmi dengan baik. Paling tidak Anda kirim WhatsApp, Anda minta doa. Perkara nanti responnya gimana, jelas Anda sudah menjalankan tugas Anda untuk melakukan kewajiban. Assalamualaikum, mau nanya, ada teman saya perempuan, dia sebentar lagi mau nikah. Tapi dia tidak punya perasaan sama si calon. Lalu si calon tersebut bertato. Hukumnya apa ya? Lah inilah repotnya. Lah, kalau memang mau Anda sudah bersedia untuk dinikahkan, ya harus dengan orang yang memang Anda cinta dong. Orang yang dengan Anda cintai. Kalau Anda nggak cinta, gimana mau mewujudkan sakinah mawaddah warahmah? Tapi kalau Anda punya alasan lain, kayak misalkan, saya ngikuti orang tua, insya Allah ini adalah yang terbaik. Ya silahkan, tidak apa-apa ya. Nanti siapa tahu cinta itu akan muncul setelah Anda hidup bersama, melihat kebaikan-kebaikan akhlak daripada suami Anda. Gitu. Dan itu gimana suami yang bertato? Orang bertato itu membuat tato itu hukumnya haram. Kenapa? Karena tato bisa menghalangi di antara keharaman sebab keharamannya, karena tato bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Tato bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi kalau mandi besar kan nggak sempurna. Namun untuk menghilangkan tato kalau harus disetrika, menyakiti diri sendiri juga hukumnya haram. Gimana ya udah tobat. Asalkan pakai tato tapi sudah tobat, insya Allah bisa jadi imam yang baik selama dia benar-benar mau berjalan yang lurus gitu ya. Nggak ada jaminan, kadang-kadang yang tato sudah bertobat, dia lebih baik daripada yang mungkin kelihatan religius tapi ternyata akhlaknya bisa jadi kurang baik. Jadi itu bukan jaminan ya, jadi jangan khawatir.
Gitu. Kemudian, Assalamualaikum. Hamba Allah dari Palembang. Bagaimana hukumnya melayani suami dengan video call? Karena kerja di luar kota sehingga berjauhan. Mohon pencerahannya. Nah, maaf ya, maaf. Ini kalau ada yang anak kecil yang ikut nonton mungkin bisa ditutup telinganya bentar ini. Oh enggak, Mas Bilal sudah gede Mas. Jadi kalau orang itu maaf onani dengan tangannya istri itu boleh. Tapi kalau misalkan suami istri berjauhan kemudian suami maaf onani dengan tangannya sendiri, maka itu hukumnya haram, nggak boleh ya. Dan itu hukumnya nggak boleh. Jadi asalkan melayani hanya misalkan video call lalu suami akhirnya syahwat tanpa onani kemudian suami akhirnya kemudian keluar sperma, maka itu tidak ada masalah karena istrinya sendiri. Tapi kalau suami ada onani dengan tangannya sendiri maka itu nggak boleh. Tapi kalau suami istri yang mengonanikan suaminya dengan tangannya istri, maka itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Mohon maaf, bukan vulgar tapi karena ini fikih, saya harus menyampaikan begini ya. Ini ada pertanyaan yang panjang. Nah, saya ini aja. Saya bacakan. Jadi gini, ada seorang yang ahli ilmu agama, ngerti agama. Kemudian hubungan dengan perempuan di medsos, padahal sudah punya istri. Nah, karena hubungan dengan perempuan di medsos sudah punya istri, dan dia meminta wanita yang temannya di medsos itu untuk nikah tanpa wali, katanya ngikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, jadi tidak semudah itu ya, ngikuti udah Imam Abu Hanifah nikah tanpa wali, padahal Anda tinggal di negara Indonesia yang rata-rata bermadzhab Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu, akhirnya adalah pernikahan dan orang tua wanita itu tidak mengetahui pernikahan itu. Gimana tentang masalah ini? Jadi, saya menyampaikan yang pertama, untuk Anda yang mengetahui ilmu agama, tentunya jangan gunakan ilmu agama Anda untuk memenuhi syahwat Anda. Maaf, karena takutnya di kemudian hari jadinya nanti malah kurang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang mau poligami silahkan. Kita tidak mau menyatakan poligami itu haram. Tapi Anda harus tahu bahwasanya di dalam setiap keputusan yang Anda ambil itu pasti akan ada resikonya. Ada resikonya gitu loh. Jangan sampai Anda akhirnya melangkah tapi Anda melupakan resikonya. Jadi pikir baik-baik sebelum melangkah. Yang ketiga, bagaimana dengan mencampur adukkan mazhab untuk masa pernikahan tadi. Ini secara mazhab ini jadi perempuan itu bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan lain sebagainya. Kemudian satu caranya begini begitu dan lain sebagainya. Mohon maaf. Jadi Anda wahai para perempuan jangan mau dinikah dengan model begitu. Anda kalau dinikah pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Setelah itu orang yang menikahi Anda kemudian menghamili Anda. Anda punya anak Anda tuh jadinya nanti bisa khilaf loh. Ini anak kamu, ya menurut Imam Abu Hanifah ini anak saya, menurut Imam Syafi'i ini bukan anak saya. Apa enggak repot Anda nanti begitu urusannya? Hati-hati, jangan mau dinikahi dengan cara-cara yang begitu. Takutnya di kemudian hari nanti jadinya kurang baik. Jadi pikirkan baik-baik sebelum melakukan hal yang seperti ini. Saya tidak mau menyatakan ini hukumnya haram dan sebagainya karena Anda orang alim, Anda tahu apa yang Anda lakukan. Tapi saya mau menyampaikan bahwasanya pikir baik-baik, pikir ke depan, pikir masa depan, jangan pikir kesenangan sesaat. Kita cek. Ini ada hukumnya berpoligami tapi pihak istri dan keluarga belum merestui. Tadi sudah saya jawab. Assalamualaikum. Bagaimana kalau calon suami kita agamanya minim, ngaji belum lancar? Untuk yang nanya seperti ini dari daerah mana? Kalau memang Anda ikuti proses yang kemarin, Anda ikuti, fikih pernikahan Anda ikuti. Anda istiqoroh musyawarah. Kalau memang dia itu orang yang pengen berusaha jadi baik, ya Anda terima. Sambil nanti dia menikah sambil belajar. Yang itu aja. Nanti dia sudah bisa baca Fatihah aja udah bisa jadi imam buat istrinya. Gitu. Bisa jadi imam buat istrinya. Ada lagi, Mas? Kemudian, pernikahan padahal sudah hamil. Ini ya. Pernikahan padahal sudah hamil. Pernikahan padahal sudah hamil. Bagaimana hukumnya orang yang hamil duluan kemudian dinikahkan? Jadi ada perempuan, maaf ini sering terjadi. Hubungan di luar nikah. Si perempuan itu kemudian hamil. Si perempuan ini kemudian hamil. Perempuan ini kemudian hamil. Setelah itu dinikahkan. Apakah nikahnya sah? Nikahnya hukumnya sah, tapi hukumnya haram. Sah, tapi hukumnya
haram. Kenapa kok haram? Karena bisa terjadi kerancuan nasab. Ketika perempuan ini hamil dan hamilnya ini dari hubungan di luar nikah, perempuannya tahu, yang laki juga tahu, dan satu dinikahkan, maka jangan dianggap kalau punya anak, anak ini bernasab kepada si bapak. Enggak. Kenapa? Karena anak ini lahir daripada hubungan yang haram. Dan keduanya sama-sama tahu, walaupun itu bisa disiasati. Misalkan itu kalau sudah nikah, kemudian sekian bulan, kemudian baru lahir, itu kan bisa bernasab. Tapi ini kasusnya Anda sudah tahu kalau itu hamilnya dari di luar nikah, maka anak itu nggak bisa bernasab. Begitu. Jadi mau dinikahkan itu sah, tapi hukumnya haram. Tapi yang jelas wajib ditutup aibnya. Wajib untuk ditutup aibnya. Jadi jangan terus karena haram terus harus dibuka aibnya. Nggak, tutupi aibnya serapi mungkin. Mungkin. Nah, setelah itu nanti baru dinikahkan boleh. Atau kalau terpaksa dinikahkan dalam keadaan hamil, terpaksa bahwasanya ini bisa terjadi aib dan sebagainya yang akan ada madarat besar, ya udah gimana lagi. Gitu ya. Dan jelas. Insyaallah nggak ada kasus-kasus seperti inilah insyaallah. Assalamualaikum, bagaimana ini? Jadi ringkas cerita bagaimana hukumnya mengucap cerai ketika dalam keadaan emosi. Nah, lafat-lafat talak itu bahaya. Jangankan emosi, bercanda aja jadi kok lafat talak itu. Umpama. Ada orang ketemu sama teman lamanya. Hei bro, gimana kabarnya? Oh baik, alhamdulillah. Gimana kabar istrimu? Sudah saya talak 1 kok. Bercanda dia. Umpama ini bercanda dia. Itu jatuh talak gitu. Bercanda itu. Jadi talak itu bukan kalimat mainan. Nah, kalau suami pernah mengucapkan kalimat talak dan kalimat sorry dan niatnya memang menceraikan, maka berarti itu jatuh talak 1. Masih talak 1 dirujuk bisa. Talak kedua dirujuk bisa. Talak ketiga tidak bisa dirujuk. Tidak bisa dirujuk kecuali harus nikah dulu dengan orang, selesai masa iddahnya nikah dengan orang lain, kumpul dengan orang lain, selesai masa iddahnya, baru habis itu setelah itu bisa untuk dinikahkan lagi dengan suami yang pertama dan hitungan talaknya kembali 3. Kenapa? Karena syariat itu mengecam orang yang dikit-dikit ucap talak, dikit-dikit ucap talak, itu hukumnya haram, nggak boleh itu. Assalamualaikum, saya sudah 1 tahun lebih menikah, tapi tidak merasa samara karena saya dulu tidak diberi kesempatan melihat istri saya. Bagaimana, Beb? Saya tidak menganjurkan Anda untuk bercerai, ya Mas. Tapi Anda sekarang belajarlah mencintai istri Anda. Belajarlah melihat sisi kelebihannya. Belajarlah melihat sisi kebaikannya. Dan Anda harus berpikir, kalau Anda berpisah, belum tentu Anda mendapatkan yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Jadi jangan berpisah. Tapi temukanlah sisi kebaikannya. Mungkin ada hikmah, Allah menjadikan Anda berjodoh dengan dia yang hikmah itu mungkin saat ini belum Anda ketahui. Jadi saran saya tetap melanjutkan hubungan pernikahan Anda. Dan tetap cari bagaimana agar mewujudkan cinta di antara rumah tangga itu. Ya. Ya, bagaimana jika suami tidak tegas? Jadi kalau ada permasalahan dengan ipar-ipar, jadi suaminya kok diem, tidak membela dan lain sebagainya. Gini. Jadi memang sebaiknya itu kalau memang kondisi memungkinkan, kalau bisa itu ketika selesai menikah ya tinggal sendiri, suami istri tinggal sendiri. Itu lebih aman. Tapi kalau misalkan tinggal bareng-bareng juga aman, ya tidak ada masalah. Gimana kalau seandainya ada permasalahan dengan ipar-ipar dan lain sebagainya terjadi, cekcok dan lain sebagainya, maka suami harus bersikap bijaksana. Iparmu, saudaramu, betul, saudara kandungmu, oke. Tapi istrimu juga amanatmu. Nah, bagaimana suami itu bijaksana? Memang jadi suami tidak harus membela salah satunya, namun suami ketika itu harus bisa meredamkan. Tidak ada catatan suami diam. Tidak ada. Nanti setelah itu suami memandang istrinya ada salah, sampein. Kamu harusnya begini-begini dan lain sebagainya. Memang salah iparnya juga harus dibilangin. Memang tidak harus nasihatin istri di depan ipar, nasihatin ipar di depan istri. Itu jadi tambah permusuhan lagi. Jadi ketika ada konflik, Anda jadi yang merenangkan. Stop. Nggak boleh ada yang bicara. Satu, biarkan istri Anda tenangkan. Satu, ipar juga Anda sampaikan. Kenapa? Apa sih problemnya? Apa problemnya? Saudara-saudara Anda, apa problemnya? Kalau memang ada yang kurang bagus, Anda nasihati. Jadi jadilah penengah gitu loh. Jadilah apa? Penengah. Lah istri yang bijaksana juga jangan harap suaminya jadi kompor. Suami itu harus bela istrinya. Loh, lihat dulu suami itu harus bijaksana.
Harus bijaksana. Kalau istrinya salah bukan dibela, tapi diluruskan. Tapi meluruskan istri tanpa mengurangi kehormatan istri dan harga diri istri di depan saudara ataupun mertua dan yang lain sebagainya. Nih, saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Ini gini nih, ada permasalahan sepele tapi bisa panjang. Saya kasih contoh ya. Gitu. Seorang suami di tengah, istrinya anggap istri di kanan, saudarinya atau mertuanya di kiri. Ini ribut, ini ribut, ini. Suami langsung menengahi, stop. Keributan harus di stop saat itu juga. Stop. Cukup, cukup. Istrinya diamankan, saya itu saudaranya juga diamankan. Tanya saya tuh, menanya dulu ke istri, kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begini? Lalu suami bisa menilai, oh berarti istri saya mungkin kurang bijaksana sini. Sampaikan. Dan depannya keluarga, yang ini kalau nasihatin. Saya tuh datengin yang ini. Kenapa kok harus marah sama istri saya? Kenapa? Kenapa harus marah sama istri saya? Apa yang membuat kamu marah? Anda nanti bisa lihat, oh ternyata ini yang salah. Anda sampaikan. Anda sampaikan. Jadi begini loh, maksudnya begini-begini dan sebagainya. Sudah damai, Anda temukan, temu bukan untuk klarifikasi, tambah repot. Temu itu adalah untuk islah. Gitu. Klarifikasi itu tugasnya suami. Itu yang harus dilakukan suami. Anda yang saudara-saudari suami, jangan harap suami membela Anda. Istri jangan juga anggap suami membela dia. Tapi berharaplah suami Anda bersikap bijaksana, yaitu menjadi penengah dari segala macam konflik. Gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu, hindari hal-hal yang bisa mendatangkan konflik. Ini bakal konflik apabila umpamanya istri saya dengan saudari-saudari saya sering masak bareng. Ya udah nggak usah masak bareng lagi. Masak bareng ribut, rebutan bumbu misalkan. Ya udah nggak usah masak bareng lagi. Ya udah, jadi yang bisa mendatangkan potensi konflik itu yang dihilangkan. Gitu ya. Terakhir, bagaimana caranya saya bisa memutuskan pacar saya? Karena Allah benci itu. Tapi saya sayang sama orang itu dan saya berharap dia jadi imam saya. Cuma dia belum ada rencana menikahin saya. Buat apa, saudariku, Anda menikahi orang yang nggak sayang dengan Anda? Kalau memang dia itu sayang dengan Anda, pasti dia satu tidak mau berbuat yang haram dalam hubungannya dengan Anda. Yang kedua, dia pasti akan segera menikahi Anda. Paling tidak mendatangi orang tua Anda, mengenalkan Anda kepada orang tuanya. Kalau memang tidak ada iktikat itu dari pacar laki-laki Anda saat ini, maka Anda harus tahu bahwasanya mungkin dia bukan yang terbaik. Dan mohon maaf, itu bukan rasa cinta. Jadi ada cinta, ada syahwat. Cinta itu kalau sudah kumpul, lihat akhlaknya, lihat kebaikannya, itu cinta. Tapi kalau baru selera, anak muda, WhatsAppan, ngerayu pinter, misalkan pinter gombal, bukan cinta, itu namanya syahwat. Nah, jangan sampai syahwat itu menguasai perasaan sehingga mengalahkan pikiran dan logika. Anda mungkin berhak mendapatkan yang lebih soleh daripada calon Anda saat ini, gitu. Jadi gimana, putuskan aja. Tidak akan ada keberkahan di dalam hubungan yang di situ tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib saya pacaran umpama nih, Habib saya pacaran dan saya serius mau menikahi pacar saya itu. Maaf, mau pacaran kalau mau disyariatkan itu tidak bisa. Tapi saya mau bahas hubungan Anda, bukan pacaran, hubungan Anda. Anda cinta sama satu perempuan. Betul, betul saya cinta. Jangan Anda langgar aturan Allah kepada perempuan itu. Anda berduaan, Anda menyentuh badannya, Anda ngapa-ngapain dengan dia, itu haram. Anda jangan langgar aturan Allah dalam hubungan Anda dengan perempuan itu. Satu. Yang kedua, kenalkan perempuan itu kepada orang tua Anda, dan Anda datang ke orang tuanya. Itu. Satu, yang ketiga, batasi komunikasi Anda dengan dia. Jangan berkomunikasi kecuali dengan penting. Kalau Anda belum siap nikah, dan dia memang siap menunggu Anda, maka jaga perasaan masing-masing, salinglah mendoakan di sepertiga malam. Gitu ya. Sepertiga malam juga ini judulnya. Malam, ya Rabbi Allah, memang dia yang terbaik untuk aku, maka segerakanlah pernikahan kami dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan engkau ridho kepada kami semuanya. Itu yang paling baik. Jadi bukan pacarannya hukumnya syariat. Di pacaran yang syariah gimana, tidak ada. Tapi Anda cinta sama orang perempuan, ya caranya seperti tadi itu. Itu ya. Mudah-mudahan barokah manfaat, saya rasa cukup. Pertanyaan ini kalau dituruti ya tidak selesai-selesai. Insya Allah. Terus tinggal selesai-selesai, insya Allah semuanya mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa al-iqbal al-ahwal wa yaftah alaina lakum futuhal arifin bi fakihna yakum fi din wa alimna wa iyyakum ta'wil wa hdina wa iyyakum ila sawa'is sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi alamin bisirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada satu amalan dari ulama. Ini belum di akhir ya Mas ya, belum ya?
ada satu amalan dari ulama, saya banyak dengar dari orang-orang soleh mengajarkan, kalau kepengen rumah tangganya dijaga sakinah mawaddah warahmah, kalau masuk ke rumah atau masuk ke kamar suami istri, itu baca surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dibaca, itu ulama mengajarkan bahwasanya ayat ini kalau sering dibaca itu bisa menjadikan ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Jadi harmonis semuanya, suami istri harmonis, sama mertua harmonis, sama orang tua harmonis, sama anak pun juga harmonis insyaallah. Dari saya cukup sekian, kita berjumpa lagi di kajian yang berikutnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum.